record dan Baik, Ibu. Kita mulai di 948 ya, Bu. Silahkan. iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, kurang semangat nih sepertinya. Saya sedikit ada pantun. Daun salam, daun saga. Cakep. Cakep. Yang jawab salam masuk surga. Saya ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih atas yang jawab salam. Semoga kita semua bertemu nanti di surganya. Oke, teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan lanjut mengenai mikrobiologi laut. Seperti yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya, kita akan membahas mengenai potensi pemanfaatan. Tapi sebelum ke teori, saya ingin bersapa terlebih dahulu kepada teman-teman semua yang ada di sini. Yang pertama kepada Saudari Sarah, apa kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya Siti Hairunisa. Baik, Ibu. Bagaimana? Masih Sehat, Bu. semangat ya? Semangat, Bu. Sehat. Kemudian Saudara Abdul Aziz. Baik, Bu. Wah, nggak sadar. Udah S2 saya, Bu. Ya, Iya. hadir, Bu. Hadir, Bu. Mantap, mantap. Kemudian ada Saudari Dian Misrawati. Hadir, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir ada Saudara Berta Erwin. Gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah, Bu. Baik, bahagia semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan lebih lanjut, mari kita berdoa agar pertemuan kali ini selalu diberkahi. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dicukupkan. Oke, baiklah teman-teman, untuk pertemuan pada hari ini karena 2 SKS maka 100 menit kita akan bersama dan diawali dengan pendahuluan kurang lebih 10 menit, kemudian ada video tanya jawabnya 10 menit, lanjut ke inti ceramah yaitu sekitar 25 menit, tidak usah lama-lama saya memberikan ceramah, takut bosan juga ya. Kemudian yang berikutnya ada diskusi kelompok. Nah, kelompoknya sudah ada ketua kelompoknya, nanti tinggal anggota kelompoknya saja, yaitu sekitar 45 menit, dan yang terakhir penutup serta penguatan dari teman-teman dan juga dari saya sekitar 10 menit. Baiklah, sebelum kita lanjutkan lagi, ini ada sebuah video dari Scientific American, ya walaupun di sini berbahasa Inggris tapi ada subtitlenya. Di sini saya ingin teman-teman lebih memperhatikan dan kira-kira dari video ini bisa tidak teman-teman menjawab yang pertama adalah permasalahan apa yang Anda tangkap di video ini, kemudian siapa yang berperan di sini. Oke, bagaimana? Sudah siap untuk menonton videonya? Ready, Bu. Iya. Oke, mari kita mulai. Modern civilization is addicted to oil. We burn up or otherwise consume some 90 million barrels of the goop every day. That ends up making a mess. According to the U.S. Environmental Protection Agency, there are an average of 70 spills every day, mostly insignificant. Every once in a while, we make a spectacular mess, like the punctured Exxon Valdez oil tanker off the coast of Alaska, or BP's blown out Macondo well at the bottom of the Gulf of Mexico. When humans make a big mess like that, humans try to clean it up. We corral it with booms or burn it off, but whatever we miss ends up getting eaten by microscopic bugs. In fact, bacteria and other microbes are one of the main reasons that BP's Gulf oil spill wasn't a bigger disaster. A big bloom of bugs ate most of the 4.1 million barrels of oil spilled before it could wash into wetlands or tar sea creatures. How big was the bloom? 100 sextillion microbial cells big. Here's how they work. Oil has been a part of life on Earth for eons, and microbes evolved to take advantage of that. Tiny bacterium feast on the oil and gas seeping from the bottom of the seafloor or bubbling to the surface. They're not necessarily fast, but they are thorough, turning loose hydrocarbons into more microbial cells. But microbes don't only eat oil. Plastics, often made from oil, get everywhere too.
For example, the Great Pacific Garbage Patch is made up of tiny grains of plastic and the occasional grocery bag. It's actually proved to be a hospitable home for plastic-eating microbes and other microscopic life. This new ecosystem has been dubbed the plastosphere. On their own, microbes would probably take eons to clean up our plastic mess. But with synthetic biology, we could tweak these little friends and help speed up that process. We could help them to help us. Scientists have been working on souping up microbes' ability to eat oil for decades. The very first genetically modified organism to be patented was an oil-eating microbe way back in 1980. There's no reason that plastic eaters couldn't be enhanced in the same way. It's obviously better to avoid trashing plastic and dumping oil in the first place. But since we're a messy bunch, it's a good thing we have microbes around to help us clean up. For Scientific American's Instant Egghead, I'm David Biello. Baiklah, itu tadi videonya. Em, Saya ingin mendengar suaranya nih. Jadi sebetulnya apa permasalahan yang Anda tangkap? Kemudian ada mendengar peran siapa sih sebetulnya dalam permasalahan tersebut. Seperti itu ya. Coba kita acak dulu namanya. Iya. Saudara Berta Erwin, Ya, Bu. bagaimana? Ya, bagaimana menurut pendapat Anda permasalahan apa yang tadi Anda tangkap dari video tersebut? Permasalahannya karena kebutuhan manusia meningkat, akhirnya banyak polusi di mana-mana, tumpahan minyak di laut banyak, bakteri-bakteri yang menghasilkan itu juga lama-kelamaan berkurang. Itu sih, Bu. Ya, betul sekali. Betul sekali, tepat sekali. Itu adalah permasalahannya. Lalu, apakah saudara mendengar siapa sebetulnya yang berperan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Tadi belum saya dapatin sih, Bu, untuk siapanya. Oke, mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan? Izin menjawab, Ibu. Ya, silahkan. Tadi itu siapa yang berperan sebenarnya lebih ke mikroba. Cuman kita mungkin meningkatkan penelitian untuk menghasilkan mikroba. Yang saya tangkap kayak gitu, Bu. Betul, betul sekali. Jadi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan ini, salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah meneliti. Jadi kalau misalkan apa sih sebetulnya manfaat kita untuk mempelajari ini semua? Ya salah satunya adalah nanti ketika Anda lulus, Anda bisa meneliti hal-hal yang seperti ini, seperti itu. Jadi diharapkan nanti akan menjadi peneliti yang baik. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga bisa di luar negeri. Tadi contohnya adalah dari Amerika, gitu ya. Jadi nanti Anda bisa nih, bukan kerja di Indonesia aja, bisa aja kerja di luar negeri. Seperti itu kurang lebihnya ya. Oke, jadi itulah tadi permasalahan dan apa sebetulnya. Nah, jadi dari sini saya ingin menyampaikan bahwa capaian pembelajaran kita pada hari ini yaitu mahasiswa, yaitu saudara-saudara di sini, mampu menjelaskan potensi mikroorganisme dalam ekosistem laut, kemudian mahasiswa dapat membedakan cara bioremediasi dari tumpahan minyak laut. Oke, minggu lalu saya sudah memberikan beberapa literatur yang harus dibaca. Ada 3 di sini dengan judul-judul yang ada di layar seperti ini. Apakah sudah dibaca? Ada yang belum membaca? Oke, kalau masih ada yang belum membaca, mungkin kita berikan waktu beberapa menit untuk membaca terlebih dahulu, setidaknya satu saja dari artikel-artikel yang ada ini. Silahkan. Izin menjawab, Ibu. Ya, baiklah. Oke, bagaimana? Jadi untuk artikel yang pertama itu yang saya tangkap itu kan penelitian mengenai penggunaan mikroorganisme gitu, yang mungkin juga tadi berkaitan sama video untuk rekayasa genetika untuk menciptakan mikroba untuk memakan plastik karena sampah plastik sudah sangat banyak. Yang saya tangkap begitu, Ibu. Betul, betul sekali. Ada yang tentang bioremediasi. Ada lagi yang lain yang ingin berpendapat? Ada lagi? Oke, mungkin saya ingin menanyakan kesamaan dari ketiga literatur yang saya berikan sebelumnya itu kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang enggak nggak?
Oh, semuanya tentang ini, Bu. Oh, semuanya membahas mengenai apa? Tentang mikrobial. Betul sekali, Ya. Saudara Ajis. Betul, semua membahas mengenai mikrobial atau mikroorganisme. Organisme dalam hal apa di sini? Mikroorganisme laut yang ada manfaatnya dan kaya akan manfaat begitu ya Bu ya? Iya, benar sekali. Masya Allah, kelas ini luar biasa. Betul sekali. Jadi, semua literatur yang ada di sini membahas mengenai mikroorganisme, kemudian apa sebetulnya manfaatnya bagi manusia. Kurang lebihnya seperti itu.